Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kepada saudara-saudaraku semua, kali ini kami akan menjelaskan tentang agama tauhid. Agama tauhid adalah agamanya semua para nabi dan para rasul, atau disebut agama qadim, agama yang bermetodologi qadim. Dalam Al-Quran disebutkan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agamamu ini adalah agama yang satu. Sesungguhnya agamamu ini agama yang satu. Agamamu semua ini adalah satu agama, yaitu agama tauhid atau agama Islam. Tapi Islam yang Islam bermetodologi, tidak Islam merek. Islam yang bermetodologi qadim itu Islam yang menggunakan wasilah. Artinya Islam yang menggunakan wasilah adalah ada sang pembawa nur Allah di setiap zaman. Kalau kamu bertuhan tapi tidak mengenal wasilah, berarti kamu dalam bertuhan Tuhanmu masih dalam angan-angan saja. Tidak sampai, Tuhanmu masih Tuhan angan-angan, tidak sampai. Artinya begini, saya akan beri penjelasan yang sangat jelas. Ya, semua para nabi dan para rasul itu dalam Al-Quran disebut, wa wasobya Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat, juga Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah memilihkan agama untuk semuanya, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali menetapi agama Islam. Dalam ayat lain juga disebutkan, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi dan tidak Nasrani, tapi Nabi Ibrahim adalah menetapi agama yang Islam. Artinya tidak Islam merek, tapi Islam yang bermetodologi. Semua agama yang dibawa para nabi, apapun merek agamanya yang kau anggap itu Nasrani, Yahudi, Islam sendiri yang dibawa umat Muhammad ini, Nabi Muhammad ini, itu adalah Islam merek. Itu semua kalau tidak menemukan yang namanya wasilah, maka agamamu adalah agama ardi, tidak ada sambungannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Wasilah itu sepertinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, itu di tengah-tengahnya adalah nurnya Allah. Zaman Nabi disebut Rasulullah, terus dibawa nurnya Allah, dibawa oleh Nabi dari atas, di antara Nabi dan Allah ini ada nur yang membawa adalah Nabi. Itu yang membawa adalah Nabi. Itu semua agama juga begitu. Rasulullah di tengah-tengahnya, sang Rasulullah itu nurnya Allah, yang membawa adalah Nabi, seorang Nabi. Nah, kalau umat Nasrani menyebutkan Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus, ini adalah yang namanya Trinitas yang benar itu seperti ini.
Kalau menyamakan ini yang tidak boleh. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Orang yang mengatakan yang Allah adalah Isa, ini adalah kafir. Karena menyamakan di antara Tuhan itu 3. Allah, Roh Kudus, dan Isa. Menyamakan yang tidak boleh. Yang benar seperti ini. Ada yang Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kalau orang Nasrani bukan Allah Bapa, laisa kamitslihi syai'un. Terus turun Roh Kudus yang turun, itu nurnya Allah, Roh Kudus itu. Yang membawa adalah Yesus. Kalau orang Nasrani namanya Yesus, kalau Islam ya Isa itu. Dan umat Yahudi juga seperti itu. Umat Yahudi itu Tuhannya namanya Yahweh, Tuhannya. Ya, ada sang nurnya yang turun itu namanya Maisia. Sang pembawa nur Allah itu Musa alaihissalam. Jadi semua agama yang dibawa oleh para nabi, syariatnya walaupun toh berbeda, itu sistem kodimnya adalah sama, sistem cara mengenal Tuhan itu sama. Perlu diketahui, Tuhan itu tidak sebuah nama. Walaupun toh orang Islam menyebut Tuhannya adalah namanya Allah, orang Nasrani menyebut Tuhannya adalah Allah Bapa atau Bapa yang di surga. Orang Yahudi menyebut Tuhannya adalah Yahweh. Begitu juga yang lain, Buddha dan Hindu, itu adalah sebuah nama saja. Tapi Tuhan tidak sebuah nama. Kalau kamu mengenal Tuhan hanya sebatas namanya saja, itu masih sesat. Karena ada hadis qudsi, la tusyrik bi syai'a, jangan kau menyekutukan sedikit pun padaku. La ta'bud ismi, jangan kau sembah namaku. La ta'bud sifati, jangan kau sembah sifatku. Wala ta'bud dzati, dan jangan kau sembah zatku. Walakin i'budni, tapi sembahlah aku. Siapa yang punya nama, yang punya sifat, yang punya zat, itu yang kau sembah. Artinya Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi, unlimited, undefinisi, dekripsi, yang tidak bisa terjangkau dengan akal, itulah Tuhannya semesta alam. Itulah semesta. Tuhan itu tidak sebuah nama. Maka dalam zikir tarekat yang paling puncak itu ada namanya zikir wukuf qalbi. Hati berhenti tidak menyebut-nyebut nama, tapi sudah mengenal Tuhan. Berhentinya hati dengan menyamakan gelombang dan frekuensi yang telah ketemu dengan wasilah, itu namanya disebut zikir, sudah mengenal Tuhan. Untuk zaman sekarang, yang zaman umat akhir zaman yang tidak bertemu dengan Nabi, para Nabi punya pewaris namanya ulama. Itu adalah lewat wasilahnya adalah mursyid. Allah mursyid, wali mursyid. Allah mursyid dan wali mursyid. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nurnya turun kepada wali. Nurnya itu namanya mursyid. Mursyid itu tidak manusia. Mursyid adalah nurnya Allah yang menempati pada seorang wali yang mursyida yang dipilih Allah. Jadi sama. Wasilah itu ada di tengah-tengah. Ada sang pembawa wasilah, yaitu seorang manusia yang dipilih Allah. Kalau zaman sekarang, karena Nabi sudah ditutup, namanya wali yang mursyid atau ulama waris atau ulil amri minkum. Jadi begini, di tengah-tengah ini, di antara Allah yang laisa kamitslihi syai'un dan sang pembawa nurnya Allah itu berbeda nama karena berbeda zaman. Ya. Kalau sekarang mursyid, zaman Nabi Muhammad Rasulullah, zaman Nabi Isa atau Yesus namanya Roh Kudus,
zaman agama Nasrani, ya itu Roh Kudus namanya. Tapi zaman Nabi Musa namanya adalah Maisia. Itu nurnya Allah Ta'ala semua. Nurnya Allah Ta'ala semua. Maisia. Nah, sang pembawa nur itu namanya Musa. Jadi mursyid, Rasulullah, Roh Kudus, Maisia itu adalah sama. Beda zaman, terus beda nama. Itu sama. Itu nurnya Allah sendiri. Tuhan itu tidak sebuah nama. Kitab Taurat, Injil, Quran, dan Zabur itu turun dari sisi Allah, dari Tuhan yang sama, yang dipegang oleh para pengikut-pengikutnya, dapat contoh lain agama ya, itu dari Tuhan yang sama. Artinya untuk mengenal Tuhan itu tidak cukup mengenal namanya saja. Kalau kamu hanya mengenal nama saja masih sesat, karena ada hadis tersebut, la tusyrik bi syai'a, la ta'bud ismi wa la ta'bud sifati wa la ta'bud dzati walakin i'budni. Nah, itu hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Ini untuk bisa mengenal Tuhan yang laisa kamitsai'un itu harus ada metodologinya. Sekolahnya adalah di tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah. Nah, Al-Mahdiyah di sini bisa membimbing tentang itu, menemukan Tuhan yang dibawa, nurnya dibawa oleh wali yang mursyida. Ya, begitu. Jadi ini adalah penjelasan tentang agama tauhid. Untuk masalah syariat memang berbeda-beda. Nah, semua Nabi membawa syariat yang berbeda-beda bentuk gerakannya, walaupun namanya sama. Sholatnya, ada puasanya, juga ada zakatnya. Sholatnya tidak sama, puasanya, syarat rukunnya, dan zakatnya ya tetap tidak sama, karena beda zaman, beda syariat, beda sang pembawa wasilah, sang pemimpin tidak sama. Zaman umat Muhammad, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa juga diwajibkan ibadah atau sholat, walaupun tidak sama menurut syariatnya. Yang inti adalah tidak itunya, tidak dibarunya, karena baru pasti berbeda. Dalam pemahaman tentang sistem bertuhan, itu kalau kita memacu kepada akal memang berbeda-beda tentang pemahaman itu, tapi metodologi kodimnya itu sama. Itu ada Tuhan yang laisa kamitsai'un, atau ada nurnya yang ke bumi. Nurnya Allah dibawa oleh seorang manusia yang dipilih Allah. Itu sistem kodim. Tapi konsep secara zahir, secara akal itu tinggal manusianya sendiri-sendiri itu. Artinya apa? Kalau konsep secara akal memang berbeda, ada perbedaan. Mungkin di umat agama lain tidak diajarkan tentang aqaid seket. Aqaid seket tidak. Jadi memang konsep baru namanya itu. Konsep baru memang berbeda-beda. Tapi intinya adalah para nabi walaupun berbeda syariatnya, mungkin dalam pemahaman tentang konsep uluhiyahnya bertuhan itu juga ada sedikit perbedaan, tapi para nabi saling membenarkan, tidak menyalahkan, karena jalan untuk mengenal Tuhan jalannya sama, jalannya satu. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu jalannya para nabi itu satu. Maka dari itu para nabi saling membenarkan. Nabi Muhammad membenarkan Nabi Isa membenarkan Nabi Musa, dan seterusnya sampai Nabi Adam. Karena jalannya untuk menuju ma'rifatullah itu satu.
Kalau kita memacu pada urusan syariat yang berbeda-beda, akhirnya syariat itu di situ ya banyak perpecahan lah, banyak perpecahan, banyak perselisihan dan perpecahan. Kalau kita mengaku yang paling benar, ya monggo lah, tapi itu agama yang lain juga mengaku dia paling benar. Nah, itulah di dunia. Bahkan Islam sendiri berpecah-pecah dari 73 golongan. Semua mengaku benar sendiri, bahkan yang lainnya itu dianggap sesat dan neraka. Itu adalah urusan konsep-konsep syariat yang urusan dunia, urusan akal, artinya konsep-konsep akal itu memang berbeda. Tapi di dalam sekolah ini itu tidak membahas tentang itu. Bagaimana kita menemukan wasilah, karena yang namanya agama tauhid, agama yang dimiliki oleh para nabi itu adalah agama yang satu, agama yang bermetodologi qadim, yang jalannya itu satu, karena para nabi itu saling membenarkan satu sama lain, karena jalannya sama. Kalau kita mengacu di urusan akal, dunia itu akal memang. Untuk memahami dunia memang pakai akal. Itu konsepnya ada perbedaan-perbedaan. Intinya kita tidak usah saling menyesatkan para orang lain, atau saling kita yang mengakui paling benar sendiri, bahkan paling mendapat surga sendiri, itu tidak ada di ajaran sini, tidak ada. Di ajaran tarekat saya ini tidak ada. Karena semua adalah kalau ketemu wasilah, itulah agama yang metodologi qadim yang dipakai semua para nabi, yaitu dari Tuhan yang laisa kamitslihi, terus ada nur yang di bumi ini. Nur itu ada yang membawa. Nur itu namanya lain-lain. Ada yang nur zaman sekarang mursyid, zaman Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kalau umatnya Nabi orang Nasrani namanya yaitu Roh Kudus, Yahudi namanya Mesia. Itu sang pembawanya adalah manusia, itu nurnya bernama lain-lain. Ini tentang agama tauhid ya, agama tauhid, agama yang dimiliki. Mungkin tidak banyak orang itu bisa atau mampu menerangkan tentang ini, karena ini adalah benar-benar yang diuraikan di dalam tarekat kami, dalam bimbingan guru besar kami Mr. TM, dalam tarekat Naqsabiyyah Khalid Al-Mahdiyah ini, yang ada di akhir zaman, yang sangat menyeluruh, bahkan semua dari kalangan latar belakang agama apapun bisa masuk, dan juga tidak membahas tentang latar belakang manusia. Siapapun bisa masuk dan tidak merubah syariat zuhiriyahnya. Ini ya, cukup sekian. Kalau kurang jelas nanti bisa koordinasi langsung dengan jamaah kami tentang masalah ini, karena ini adalah metodologi qadim yang waris, yang ada sanadnya, satu-satunya di dunia. Sekolah seperti ini ada di jalur thariqah yang waris, yang qadim ini. Cukup sekian. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.